Guys, gue mau kasih info tentang sebuah aplikasi bernama FitNow. FitNow adalah aplikasi yang dapat menonton semua film, serial TV, dan sumber video lainnya secara gratis. Nah, buat kalian sobat pojokan yang sudah pasti suka tontonan yang menegangkan, bisa banget nih di aplikasi ini yang tentunya banyak pilihan film-film horor terbaru dengan kualitas HD. Selain itu, ada juga pilihan lainnya yang bisa ditonton seperti serial TV Indonesia, film bergenre lainnya, maupun video-video yang mungkin sedang kamu cari. Selain nonton, ternyata FitNow juga memiliki keuntungan lainnya loh. Aplikasi ini merupakan perangkat lunak yang bisa menghasilkan uang. Ibarat nyelam sambil minum air, semakin ditonton semakin cuan dong pastinya. Kebetulan lagi nih, bulan November tahun ini, FitNow memiliki event untuk para pengguna yaitu Lucky Code. Jadi, aplikasi ini akan membagikan petunjuk kode terbaru pada platform media sosial resmi FitNow pada jam 9 pagi sebanyak 3 kali seminggu. Wow, kalian hanya perlu memasukkan kode keberuntungan di halaman acara untuk mendapatkan kejutan koin emas yang dapat ditarik secara langsung. Selain itu, ada banyak lagi cara buat dapatin duit di sini. Caranya, nih simak baik-baik ya. Kalian tinggal klik di bagian tugas dan setelah itu bisa lihat progres kalian di halaman tersebut. Semakin lama menonton, semakin banyak pula pundi-pundi duit yang kita hasilkan. Caranya gampang kok, tinggal klik dan ikutin petunjuknya. Kalian juga bisa klik untuk ajak teman, klik aplikasi kucing tunai atau ikut undian, dan masih banyak lagi. Ada pula bonus spesial dengan mengikuti video berhadiah. So guys, banyak cara untuk bisa mendulang cuan di sini yang tentunya bisa ditarik langsung duitnya. Yuk buruan download aplikasinya dan kumpulin duitnya. Link ada di deskripsi ya guys, dan jangan lupa masukin Lucky Code pojok 123 untuk bonus-bonus yang lebih banyak lagi. Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Indonesia yang berjudul Kuntilanak 3. Hayo kita mulai. Kita kenalkan dulu grup para pemain yang super rame ini. Gadis kecil ini bernama Dinda, yang sedang dipegangin ini bernama Miko, baju ungu bernama Kresna, dan yang cabi bernama Panji, dan yang kecil ini bernama Ambar. Mereka adalah kakak adik yang sedang berurusan dengan para bocah kampung. Panji yang dibilang kayak cebong langsung memutar bola matanya seakan menjawab, "Diamlah!" Melihat Miko yang hampir dihajar, Dinda bereaksi yang bisa menyakiti seseorang tanpa menyentuh yang tak pernah disadarinya. Para bocah perempuan lainnya yang sempat menyaksikan hal tersebut mengatai Dinda sebagai anak yang aneh sebelum mereka berjalan pergi. Malamnya, Dinda masih kepikiran tentang apa yang terjadi tadi, dan Bu Dona menasihatinya yang katanya Dinda itu anak yang unik bukan aneh. Setelah itu mereka merayakan 3 tahun kebersamaan mereka sebagai keluarga, dan saat meniup lilin inilah, sekilas Dinda melihat kuntilanak yang sedang menari di belakang saudara-saudaranya, tapi dia berusaha menenangkan diri. Setelah acara selesai, masing-masing kembali ke kamar, dan tepat di tengah malam, Dinda terbangun karena mendengar suara ketukan pintu. Dia lalu berjalan keluar dan lagi-lagi melihat keanehan kursi yang bisa bergeser sendiri. Sekarang di belakangnya ada sosok putih dan gerakan aneh yang membuat Dinda kaget, dan di saat-saat seperti ini kekuatannya muncul lagi yang membuat sosok tadi terpental yang ternyata adalah Panji. Ambar berjalan mendekatinya dan dia pun langsung terbanting. Dinda jelas belum bisa mengontrol kekuatannya, dan efeknya kedua anak ini pun mengalami luka serius. Setelah itu Dinda merenungkan keanehan dalam dirinya, dan kebetulan dia menemukan sebuah artikel tentang sekolah khusus anak-anak berkemampuan khusus yang bernama Sekolah Mata Hati yang tidak tercantum alamatnya. Tak lama setelah itu Bu Dona menerima telepon seorang pria bernama Baskoro.
What a surprise. yang mengaku dari sekolah mata hati. Seakan tahu minat mereka terhadap sekolahan itu, Baskoro langsung memberitahukan alamat yang melewati hutan belantara dan patokannya adalah pohon gantung. Singkat cerita, sampailah mereka di sekolahan yang dimaksud. Di sini, Dinda dikenalkan dengan seorang siswa bernama Danis yang mempunyai kemampuan membuat bola api. Para guru juga mempunyai kemampuan spesial membimbing anak-anak untuk merubah energi negatif ke energi positif. Di ruang kepala sekolah, Dinda melihat sebuah lukisan yang seakan bisa bergerak. Lukisan itu adalah lukisan pendiri sekolah yang dipanggil Mbah Kusno dan istrinya Sukma. Mbah Kusno sudah meninggal sedangkan istrinya masih hidup tapi dalam keadaan sakit keras, dan sejak itu satu-satunya orang yang boleh bertemu dengannya adalah Baskoro. Di sana ada sebuah keris yang diyakini bisa menangkal kekuatan jahat yang ditemukan Mbah Kusno di Gunung Merbabu. Inilah pria nyentrik yang bernama Baskoro yang juga menjabat sebagai kepala sekolah. Dia menjelaskan bahwa keris inilah yang dipakai untuk menjaga sekolahan, tapi sayangnya sejak kepergian Mbah Kusno, keris tidak lagi mempunyai kekuatan. Singkat cerita, Dinda pun dititipkan dan bersekolah di sana. Malamnya, Baskoro menemui Eyang Sukma di ruangannya dan Eyang langsung menanyakan tentang calon kandidat terpilih karena dia cepat sekali merasa lapar. Baskoro mengiyakan dan berkata sebagai mangku jiwo, jumlah mereka semakin sedikit dan yakin di bawah tata Eyang, mereka akan kembali bangkit sebagaimana kodratnya. Cerita kembali ke anak-anak panti. Mereka mengagumi sekolah Dinda dan tiba-tiba Miko membaca sebuah berita yang berjudul hilangnya anak-anak secara misterius di sekolahan Cenayang. Lanjut lagi ke Dinda. Di sana, dia sekamar dengan murid bernama Mala dan Uci. Mala mempunyai kemampuan merasakan sakit yang dialami orang lain dan bisa menyembuhkan. Uci mempunyai kemampuan teleport yang bisa berpindah tempat yang dia sebut saipi angin. Dia pun memperlihatkan kesaktian yang membuat Dinda terpukau. Di kamar itu harusnya ada 4 orang tapi anak yang bernama Citra katanya cuma nongol sehari dan setelah itu tidak ada kabar lagi. Nah, anak inilah yang dikabarkan menghilang setelah bersekolah di sana. Pihak sekolah menolak untuk bertanggung jawab karena menurut mereka, Citra meminta izin pulang dengan alasan ibunya yang sakit hari itu. Ada pula yang berkata kelakuannya menjadi aneh setelah mengikuti pendidikan di Mata Hati karena sudah melihat kuntilanak. Berita ini pun membuat anak-anak mengkhawatirkan Dinda. Walaupun tidak tercantum alamat, Kresna dan Miko berencana untuk pergi ke sekolahan itu dengan patokan pohon gantung yang letaknya tak jauh dari sekolah. Besoknya, Dinda bergabung di kelas bersama teman-temannya dan Bu Della memintanya untuk memperlihatkan kemampuannya. Selagi dia berkonsentrasi, keris di ruangan kepala sekolah itu bergetar. Eyang dan guru lainnya tentu merasakan energi itu. Hal ini membuat Pak Bejo dan Bu Della berdiskusi tentang besarnya kekuatan yang diyakini dari keturunan Mangkujiwo yang juga bisa dipakai untuk melindungi atau menghancurkan sekolah. Hal ini harus dirahasiakan dari Dinda dan kedua guru pun bertekad untuk melindungi Dinda dari Eyang yang padahal Eyang sendiri sudah mengetahui semua tentang Dinda. Diam-diam mereka memperhatikan Dinda dari jauh dan Baskoro bertanya-tanya apakah ini tandanya ramalan tentang keris yang hanya bisa digerakkan oleh keturunan Mangkujiwo sudah dekat. Eyang Sukma berkata mereka harus bersiap-siap karena dia berencana ingin hidup selama berwindu-windu lamanya. Setelah itu seorang anak langsung disekap untuk dipersiapkan bertemu dengan Eyang Sukma. Malamnya Miko dan Kresna akhirnya sampai di tempat tujuan. Inilah pohon gantung yang ternyata banyak hantu-hantu yang bergelantungan di sana. Sesampainya di gerbang sekolah, pintu digembok dan mereka pun menyelinap masuk lewat jalan tikus. Di dalam, mereka kegep oleh seorang guru yang dipanggil Miss Lemu. Miko dengan cerdas mengaku mereka adalah murid baru di sekolahan itu. Buaya besar pun mau dikadalin sama si bocah. Untuk meyakinkan lagi, Miko berkata dia juga mempunyai kelebihan khusus yaitu bisa menebak apa yang orang lain lakukan tanpa melihat. Yang dia lakukan sebenarnya melihat ke cermin tentang apa yang Kresna lakukan di belakangnya. Kresna sendiri mengaku mempunyai kelebihan yang bisa menghipnotis orang yang membuat Bu Lemu gerah dengan kebohongan mereka. Sebelum dilaporkan ke Pak Baskoro, Bu Della datang yang menyapa mereka seakan memang mengenal kedua anak ini. Bu Lemu pun dihipnotis untuk melepaskan mereka dan mereka langsung dibawa pergi. Kelebihan Bu Della adalah mampu membaca pikiran orang dan mereka disarankan untuk tetap berpura-pura menjadi siswa di sekolahan itu dengan syarat harus tetap merahasiakan hubungan antara mereka dan Dinda. Malam itu mereka disuruh tidur di kamar Denis dan Miko terbangun karena mendengar suara pintu yang terbuka. Dia ketakutan melihat sosok berpakaian hitam yang berdiri di depan pintu yang gak taunya adalah Dinda.
Dinda menanyakan maksud mereka di sana dan kedua anak itu menjawab bahwa sekolahan itu sangat berbahaya dan ingin mengajaknya pulang. Dinda sendiri menolak karena merasa nyaman berada di lingkungan orang-orang yang mempunyai kesamaan dengannya. Di tempat penyekapan, anak itu berteriak minta tolong dan sesosok kuntilanak menampakkan diri di depan pintu sambil tertawa. Kunti itu mendekati dan langsung menghisap jiwa anak malang tersebut. Setelah itu, sesuatu kembali masuk ke tubuh Eyang Sukma dan seketika dia menjadi sembuh. Besoknya, Bu Della mengatakan kepada Dinda bahwa Lingsir Wengi adalah mantra untuk memanggil kuntilanak, tapi hanya berlaku kepada orang yang memiliki wangsit. Orang-orang yang dimaksud itu salah satunya adalah Dinda, dan Della mengingatkan agar dia terus belajar mengendalikan kekuatannya, juga meredam semua energi negatif. Kekuatan Dinda semakin diasah dan sewaktu makan siang, kemampuan itu diperlihatkan semakin menuju ke arah positif dengan mengembalikan toples ke tempatnya. Di sebuah ruangan, Bu Della seakan merasakan penderitaan anak-anak yang akan dijadikan korban Eyang Sukma dan salah satunya adalah Dennis. Di luar, anak-anak sedang mencari Dennis dan tiba-tiba seorang guru mengatakan Dennis sudah pulang ke rumah dengan alasan ibunya sakit keras. Hal ini mengundang kecurigaan anak-anak yang mempertanyakan jika memang benar, kenapa barang-barangnya masih ada dan kenapa dia tidak pamit yang padahal mereka baru saja makan siang bersama. Kresa mengajak Miko untuk memeriksa kembali barang-barangnya di kamar dan saat-saat seperti ini, Bu Lemu masuk yang membuat mereka segera bersembunyi. Ternyata barang-barang Dennis baru akan dibawa pergi dan ditaruh di sebuah ruangan. Kresna dan Miko tertarik mencari barang-barang Dennis dan mereka malah menemukan berkantong-kantong barang milik anak-anak lain di sebuah lemari. Sebuah boneka temuan diperlihatkan ke anak-anak satu geng. Mala mencoba mengetahui apa yang terjadi dengan memegang boneka tersebut dan dia merasakan kesakitan yang sangat dari sang pemilik boneka bernama Citra. Yang terjadi dengan Citra adalah dia dikejar dan dimakan oleh kuntilanak. Mendengar kata kuntilanak membuat Dinda merasa tidak nyaman dan Kresna menyarankan agar mereka melaporkan ini ke Pak Bejo dan Bu Della. Baskoro tiba-tiba muncul yang langsung menyuruh mereka untuk masuk ke kelas sedangkan Dinda dibawa bertemu dengan Eyang Sukma. Di sana mereka ditinggal berdua sedangkan Kresna dan Miko juga menghadap guru untuk menyampaikan berita tentang Dinda yang disuruh bertemu Eyang. Di tempat Dinda berada sekarang, Eyang meminta izin untuk membaca pikirannya dan dia sempat stres melihat gambaran tentang kuntilanak yang akan dimusnahkan Dinda suatu hari. Dari sana jugalah Eyang mengetahui Dinda tidak hanya bergaris keturunan Mangkujiwo, tetapi dia juga penjagal kuntilanak. Menurut Pak Bejo, Mbah Kusno pernah menceritakan tentang legenda kekuatan di masa lalu dan kunci untuk mengalahkan kuntilanak semuanya tertulis di dalam sebuah buku. Keris itu jugalah salah satu kuncinya. Malamnya kuntilanak itu mulai mengganggu Dinda dan sosok itu menghilang setelah Mala datang. Bu Della dan Pak Bejo masih membahas tentang cara mengalahkan kuntilanak dengan keris pusaka, tapi masalahnya sampai sekarang tidak ada yang tahu cara menggunakannya. Di buku tertulis semua orang akan menghadapi konsekuensi dari semua perbuatannya. Keberanian, kekuatan, kejayaan, bergelimang harta duniawi, semua akan musnah oleh kasih sayang. Di tempat lain, rencananya Uci akan menjadi korban selanjutnya begitu pula dengan Mala. Dinda dibawa kembali untuk menghadap Eyang dan disinilah Dinda diberitahu bahwa dia adalah keturunan Mangkujiwo yang akan mengangkat kekuatan Eyang. Dinda tidak mengerti maksudnya dan Eyang menceritakan bahwa ratusan tahun yang lalu, kuntilanak datang mengambil jiwa dan raganya untuk ditinggali. Karena itulah untuk mempertahankan kesatuan ini, mereka memerlukan esensi jiwa dari orang-orang cenayang yang bisa menguatkan mereka setidaknya untuk 1 tahun. Dinda kemudian dibuat pingsan dan Eyang menginginkannya karena jiwa Dinda begitu berharga yang bisa membuat Sang Kunti kenyang untuk ribuan kali purnama. Eyang kemudian memerintahkan untuk mempersiapkan ritual. Anak-anak dikumpulkan dan diberitahu bahwa tidak akan ada pelajaran selama 2 hari ke depan karena mereka akan berziarah ke makam Mbah Kusno. Mereka semua masuk ke dalam bus dan 2 anak biasa ini pun menyelinap keluar lagi dari bus. Di dalam gedung sekolah, Dinda diikat di tiang bersama dengan Uci dan yang lainnya. Eyang berjalan masuk dan mengatakan jiwa Dinda sangat berharga yang akan membuatnya hidup selama 8 windu. Dinda memperingatkan Eyang bahwa masih ada langit di atas langit, tapi Eyang membalas yang katanya langit pun akan menunduk padanya jika dia sudah mendapatkan jiwa Dinda. Baskoro segera memulai ritual dengan mengucap mantra. Eyang terlihat bereaksi dan berubah menjadi kuntilanak yang menakutkan. Rambut panjang tapi pitak di bagian depan kepala,
Badan kurus tinggal kulit, kuku panjang dan mata belok yang seakan mau loncat keluar itu memang terlihat menakutkan. Di saat dia mencoba mengisap jiwa salah satu anak, Bu Della ternyata berada di sana dengan berpura-pura menyamar sebagai pengawal. Dia lalu mempengaruhi pengawal lainnya dan menggerakkan salah satunya untuk menghantam Baskoro dari belakang. Sekarang bagian Pak Bejo yang menggunakan kekuatannya untuk melepaskan tali ikatan anak-anak. Beberapa anak berhasil diamankan tapi Dinda masih terkepung oleh beberapa pengawal lainnya selagi kuntilanak asik korbannya. Baskoro yang tadi sudah sempoyongan kembali tersadar dan melakukan perlawanan. Di tempat lain, Dinda juga melakukan perlawanan dengan melepaskan kemarahannya. Saking besarnya kekuatan itu sampai membuat Simbah Kunti mental dan cangkang keris pun retak. Bu Lemu dikalahkan anak-anak lain yang saling bekerja sama. Setelah itu mereka semua kabur dan bersembunyi di sebuah tempat. Baskoro muncul lagi yang berhadapan dengan Pak Bejo. Baskoro mencoba merayu Pak Bejo untuk ikut bersama mereka menjadi mangku jiwo, tapi Pak Bejo tidak sudi dan terjadilah pertarungan di antara mereka. Singkat cerita, pemenangnya adalah Pak Bejo, tapi dia sendiri pun sudah dalam keadaan sekarat. Anak-anak masih dikejar-kejar Empok Kunti dan anak bernama Ito itu dengan sialnya ketangkep yang langsung menjadi santapan Kunti. Miko yang terpisah dari grup syok ketika melihat kuntilanak yang menyantap mangsa tepat di depan matanya. Anak-anak lain berkumpul di ruangan kepala sekolah dan keris itu menjadi satu-satunya harapan mereka. Dinda diminta Bu Della untuk mencabut keris tersebut dan memang benar ternyata dialah yang terpilih. Kunti itu datang lagi dan Bu Della memerintahkan anak-anak untuk bersembunyi. Dinda sudah siap dengan kerisnya tapi dia juga masih takut. Singkat cerita, dia ditemukan oleh Kunti itu yang langsung ingin menyedot jiwanya. Kalau sudah begitu, Bu Della pun beraksi yang langsung membentaknya. Langsung deh, Dinda dilepaskan. Sekarang Bu Della bertarung batin dengan Kunti yang ingin menyedot jiwanya. Tidak rela melihat Ibu Della akan diambil, Dinda mengambil keris itu yang dihadapkan ke Kunti sambil memanggilnya. Hahe dari tadi tapi manjur juga yang membuat si Kunti pergi. Sekarang mereka baru sadar Miko tidak bersama mereka dan mencarinya. Ternyata itu bocah baik-baik saja dan gampang ditemukan. Rencananya sekarang mereka akan mencari dan mengalahkan kuntilanak untuk mempertahankan sekolah. Bu Della diserang dari belakang dan sebelum KO, Bu Della meminta Dinda untuk memancing kuntilanak itu keluar dari tubuh Eyang agar kekuatannya melemah. Kunti itu muncul lagi di belakang Dinda dan Kresna yang menjadi korban selanjutnya sewaktu ingin melindungi Dinda. Si hantu pengecut itu memang sukanya bermain curang. Nanti tiba-tiba datang dari belakang dan setelah dapat kabur lagi. Nah, sekarang kuku dan rambut aja yang terlihat di belakang nisan. Setelah ditunggu-tunggu akhirnya keluar juga dengan mulut besar beserta gigi hitamnya. Kematian Kresna membuat Dinda marah dan menyanyikan lagu yang membuat hantu itu meradang. Akhirnya Kunti itu terpisah dari tubuh Eyang yang membuatnya marah. Belum juga beraksi, Miko melayangkan tendangan mautnya dari belakang yang langsung membuat Eyang nyungsep. Tapi itu semua tidak berarti apa-apa. Kuntilanak itu bangkit lagi dan Dinda pun sudah siap dengan kerisnya. Dia mengucap mantra Expecto Patronum! Dan pohon yang baru saja tumbuh secara gaib tadi menembakkan duri bertubi-tubi ke kuntilanak itu. Sampai mati, Eyang tetap ingin bersatu dengan sang Kunti yang langsung memeluknya. Akhirnya mereka berdua pun musnah, sedangkan pohon ajaib itu pun berbunga. Bu Della ternyata belum meninggal, begitu pula dengan Kresna. Besoknya, anak-anak kembali seperti semula, dan Dinda mendapatkan ilmu baru yaitu berbuat baik jauh lebih menyenangkan daripada membenci. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.